Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyatis sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa muallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya As-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani radhiyallahu an wa sa'iril awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil hukukil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha susan ila man fataha hadil qaryah susan ila mu'allif hadal kitab Syekh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah, pagi hari ini Allah mentakdirkan kita hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita insya Allah sampai hadis nomor 7. Hadis nomor 7 bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-hadisus sabi'u min al-asharati fi hadzal bab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku akrama mulyake sapa man aliman ing wong alim, faqad maka temen-temen akramani mulyake sapa wong ni ing ingsun, bayane kanjeng Nabi. Wa man lan sapa wong iku akramani mulyake sapa wong ni ing ingsun, faqad maka temen-temen akramallah mulyake sapa man Allah ing Gusti Allah. Wa man lan sapa wong iku akramallah mulyake sapa wong Allah ing Gusti Allah, fa ma'wahul jannatu maka utawi panggonane wong iku al jannatu swargane Gusti Allah. Masyaallah. Barang siapa yang memuliakan orang alim, maka sungguh dia memuliakan aku, kata Rasulullah. Dan barang siapa orang yang memuliakan aku, kata Rasulullah, maka sungguh dia memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah surga. Ini berarti hubungan yang jelas. Memuliakan orang alim berarti memuliakan Rasulullah. Memuliakan Rasulullah berarti memuliakan Allah, maka tempatnya surga. Sederhana sekali. Kenapa begitu? Sebab pewaris para nabi itu adalah para ulama. Selain itu bukan disebut pewaris. Jadi pewaris itu panjenengan ngedum waris yang berhak menerima siapa? Siapa yang berhak menerima? Ahli waris, berarti keluarga, kan begitu nih? Keluarga. Selain keluarga bukan disebut ahli waris. Para ulama itu disebut pewaris para nabi, maka para ulama itu adalah keluarga nabi, penjaga risalah
penjaga ajaran, maka jangan pernah dilepaskan. Jangan pernah dilepaskan, karena yang memahami betul tentang ajaran itu hanya mereka, para ulama. Panjenengan membaca Quran, membaca hadis, dipelajari, belum tentu paham kok. Belum tentu paham. Belum tentu paham. Nah, siapa yang lebih paham? Mereka, para ulama. Belajar Al-Quran itu lebih sulit daripada belajar hadis. Betul itu. Quran itu ada di mansuh, semerap di mansuh. Di mansuh itu dihapus. Ayatnya ada tapi tidak berlaku, dan itu banyak. Terus kadung dipelajari ternyata ayat itu sudah tidak berlaku, bahkan repot itu nanti. Maka harus dipahami dan lain sebagainya. Panjenengan belajar wudhu mengikuti Quran, lo bisa malah keliru, malah salah, karena di situ tidak diurutkan, hanya bersifat global. Idza kuntum ila sholati fahsilu wujuhakum, kan begitu kalau wudhu dalam Quran. Ketika kamu telah berdiri untuk melakukan sholat, jejer berdiri mau sholat, fahsilu wujuhakum, maka basuhlah ayo teles kabeh masjid, kan begitu. Nah, di mana penjelasannya? Di hadis tadi. Nah, ini harus pandai mengkombinasikan antara Quran, hadis, sebab-sebab turunnya ayat, sebab-sebab turunnya hadis, dan lain sebagainya, sehingga diketahui maksud di dalam agama. Siapa yang memahami ini? Para ulama. Nggih, panjenengan sinau dhewe malah keliru. Malah keliru karena kita pengetahuan kita masih sangat sedikit. Nah, contoh, ada dua hadis. Satu hadis menyebut afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Mari maca hadis iku wis berpegang teguh pada hadis. Wis gak ana zikir sing paling top timbangane la ilaha illallah. Zikir paling hebat la ilaha. Ini adalah sabda Rasulullah. Tidak salah, itu tidak salah. Tapi harus diingat ada hadis lain yang mengatakan afdhalu dzikri qiraatul Quran. Sebaik-baik zikir itu membaca Al-Quran. Berarti yang paling hebat itu membaca Quran atau la ilaha illallah? Kan bingung toh? Nah ini, jadi memang begitu. Akhirnya muncul dalam pikiran kita pertanyaan, sing bener sing pundi, Pak? Salah bila pertanyaan itu mutlak, itu salah. Kalau kita sampai bertanya yang benar yang mana, salah itu. Dan salahnya mutlak itu. Kalau pertanyaannya yang benar yang mana, kita akan membenarkan yang satu dan menyalahkan. Kalau sudah menyalahkan yang satu, maka dia ingkar kepada Rasul. Dalam ilmu tauhid sudah keluar, bahaya sekali. Tidak boleh bertanya begitu. Harusnya bertanya penjelasannya seperti apa. Ini sedikit berbeda, tapi dalam ranah ilmu tauhid sangat bahaya, sangat bahaya. Barang siapa memuliakan orang alim, maka sungguh kata Rasulullah, dia telah memuliakan aku. Dan barang siapa memuliakan aku, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Maka tempatnya adalah surga. Masya Allah. Maka seorang ulama namanya Syekh Abdul Waris, beliau menyampaikan, khidmatur rijal sababul wisal ilal maulal mawali. Melayani, menghormati orang-orang alim itu menjadi sebab bisa sampai kepada Allah. Melayani orang-orang alim itu menjadi sebab untuk bisa dekat kepada Allah, dan itu jalan paling mudah. Jalan paling mudah bagi kita orang awam. Sholat kongkon khusyuk kangelan. Tapi bila kita melayani orang alim, menghormati orang alim, maka itu justru lebih cepat untuk bisa mendekat kepada Allah.
Kenapa sholat kita sulit khusyuk? Karena keilmuan kita kurang. Sholat niku khusyuk itu paling tidak kita nggak ngomong dohirnya sholat, kita ngomong batinnya sholat. Kalau dohirnya sholat itu dimulai takbir diakhiri salam, bacaan mulai takbiratul ihram sampai itu dohirnya sholat. Batin niyahnya sholat itu khudu, khusyuk dan lain sebagainya. Itu batin niyahnya sholat. Lah kita diperintah sholat itu tidak hanya dohir, kan batin juga. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, kan begitu. Fawailun, masuk neraka wel, celakalah orang-orang yang ketika sholat lupa kepada Allah. Berarti batin ini, bukan pekerjaan dohir, bukan sekedar lafaz, tapi urusan hati. Bagaimana menghadap kepada Allah. Lisannya menyebut bacaan sholat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lisannya menyebut begitu, fikirannya memaknai artinya Alhamdulillah itu apa, hatinya Allah Allah Allah. Itu tahap awal khusyuk itu begitu. Lisannya menyebut, fikirannya memaknai, hatinya Allah Allah. Fikiran dan hati berarti beda dong, beda. Aku lan jenengan bacaan ae gak pate apa meneh lah, kan sulit khusyuk ya berarti ya. Nah, dengan ibadah kita yang pas-pasan ini, maka jalan tercepat untuk mendekat kepada Allah melalui pintu para ulama tadi, dengan melayani para ulama. Wis itu bahasa sederhananya gandol, bahasa sederhananya begitu ya. Nunut para ulama itu pintu paling cepat. Pintu paling cepat. Qala Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami, beliau wafat tahun 261 Hijrah. 261 Hijrah berarti ulama-ulama salaf mutaqaddimin. Beliau mengatakan, ahbib auliya Allah liyuhibbuka fa innallaha yanzuru ila qulubi auliyaihi fala allahu yanzuru ila ismika fi qalbi walihi fayaghfir laka. Cintailah para walinya Allah, karena sesungguhnya Allah senantiasa memantau, memandang hati para walinya Allah. Barangkali ketika Allah memandang hati para walinya itu, dalam hatinya terbersit namamu, nama kita yang sedang melayani beliau-beliau itu, terbersit wajah kita atau nama kita. Maka ketika itu dipandanglah wajah kita atau nama kita oleh Allah, dan saat itu pula akan diampuni oleh Allah. Ini ilmu tasawuf rada angel penjelasan ini, sudah lewati sajalah. Qala Asy-Syaikh Hasan Al-Basri, berkata Syekh Hasan Al-Basri, wafat tahun 110 Hijrah. Syekh Hasan Al-Basri itu murid Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali murid dari Rasulullah. Jelas sanad keilmuannya, jelas sanad keilmuannya jelas, sambung kepada Rasulullah. Anak kula jenengan kan gak jelas, mak guru nang gurune embuh tekon dia serah jelas. Beliau Syekh Hasan Al-Basri menyampaikan, kullu man utubi ata'atallah lazimathu mawaddatuhu wa man ahabba rajulan sholihan faka'annama ahabballah. Setiap orang yang bisa diikuti ketaatannya kepada Allah, setiap orang yang bisa dicontoh ketaatannya kepada Allah, lazimathu mawaddatuhu, maka sudah semestinya untuk dicintai, untuk dihormati. Wa man ahabba rajulan sholihan faka'annama ahabballah, dan barang siapa yang mencintai orang yang soleh, maka sama halnya dia mencintai Allah. Dawuh Syekh Hasan Al-Basri. Hadis Rasulullah menyatakan, qala Arabi, suatu ketika Rasulullah itu didatangi orang Arab. Orang Arab ini datang ketika sholat Jumat dan Rasulullah berkhutbah, tengah-tengah khutbah. Jadi zaman dulu itu sering terjadi masalah memang.
Rasulullah tengah-tengah khutbah wong Arab niku melbu. Begitu melbu tidak duduk mendengarkan khutbah, langsung maju. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat niku? Niki lak gak dunung ngeten nggih. Tengah-tengah khutbah takon bab kiamat. Kapan kiamat? Rasulullah kemudian menjawab, ma'adatta laha. Apa yang kau siapkan untuk datangnya kiamat? Jadi Rasulullah tidak menjawab waktunya kiamat, tidak. Justru ditakoni malah, kowe sangumu apa? Kok takon bab kiamat iki, sangumu apa ngadepi kiamat? Akhirnya orang Arab ini tadi menjawab, hubbullah wa rasulihi. Aku ini hanya punya bekal cinta kepada Allah dan Rasulullah. Sangune namung niku mawon. Cinta kepada Allah dan Rasul. Kemudian Rasulullah mengatakan, anta ma'amman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan beserta orang-orang yang kau cintai. Masya Allah. Jadi modal seneng tok niku iso kumpul. Nek mulai cilik anak-anak awake dhewe seneng karo artis. Kaya engko ya. Kan begitu ya. Ini sangat logis sekali. Karena yang ada dalam benaknya, dalam pikirannya apa yang diidolakan itu. Maka dia akan mencoba meniru yang diidolakan itu. Makanya dalam hadis Rasulullah itu memberikan sebuah metode untuk mendidik anak. Adibu auladakum salasa khisalin. Didiklah anak-anakmu 3 hal. Ini berurutan sebenarnya. Apa 3 hal itu? Hubbi nabiyikum, yang pertama cinta kepada nabinya. Pertama itu cinta kepada nabinya. Maka harus kenal dengan nabinya. Kan tidak mungkin kongkon seneng kanjeng nabi nek ora kenal kanjeng nabi. Maka setiap hari harus dikenalkan tentang Rasulullah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan begini, kunna nu'allimu auladana mahabbatan nabiyina kama nu'allim auladana qira'atal Fatihah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, kami mengajarkan anak-anak kami rasa cinta kepada Rasulullah setiap hari. Setiap hari sudah dikenalkan tentang kehidupan Rasulullah, nek bangun tidur seperti apa, nek nerimo tamu piye, menghadapi orang yang menghadapi musuh seperti apa, menghadapi santri bagaimana, kalau berjalan seperti apa, sholat. Setiap hari itu diajarkan kepada para anak-anaknya sahabat. Sehingga dari generasi itu muncul generasi yang luar biasa. Karena mereka cinta kepada Rasulullah, mengidolakan Rasulullah, gak ada dikongkon budal neng TPA dewi, gak ada di Senen. Ora usah dikongkon budal yang masjid dewi. Karena kepingin meniru idolanya tadi. Ora usah dikongkon wis maca Quran dhewe sinau zikire gedhu, karena meniru siapa yang diidolakan. Tidak ada paksaan, tidak merasa terpaksa. Karena kula jenengan kan sik rumangsa kepaksaan. Umpama poso Ramadan gak wajib menawa poso sampean. Wis akeh gak poso lah wong Senin Kamis wae kakean alasan kok nggih. Sing kesel lah, sing mumet, sing lali. Karena apa? Karena mengidolakan Rasul akhirnya meniru. Lah wis seneng niku piye? Seneng itu nek kalau ada napa jarene wong-wong niku. Wong nek wis kena penyakit namanya cinta, maka tai kucing jare wong-wong niku nggih. Lah itu memang benar. Ya enggak begitu juga maksudnya. Dalam bahasa hadis Rasulullah mengatakan hubbuka syai'an tu'mi wa tussim. Cintamu pada sesuatu membuat dirimu buta dan tuli. Rasulullah itu yang mengatakan, ono anak bocah kepingin sepeda motor, walah oleh kepingin is gak karu-karuan. Begitu dituruti, masya Allah, bendino diisi-isi, gak mangan lo gak apa. Karena cinta. Jadi cinta itu ibarat pedang bermata dua, bisa menolong kita, bisa menghancurkan kita. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya maka menyelamatkan kita. Seneng kok karo sepeda motor ya remek.
Cinta itu sifatnya itu menjadi buta dan menjadi tuli. Bahasane sederhananya wong seneng niku gendengi. Nek durung gendeng berarti durung. Nah kan begitu. Nah, iya betul itu. Cinta itu selalu melakukan pengorbanan dan dia tidak merasa kalau dia berkorban karena cinta. Masih kesel ya dilakoni, udan-udan ya dilakoni karena cinta tadi. Gak krasa apa-apa lah itu. Sementara kula panjenengan sembahyang diliwati nyamuk ae wis. Kudune nek wis seneng kan gak krasa apa-apa kan ngoten nggih. Tidak merasa apa-apa, itu cinta. Nah, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya ini sebenarnya masih dalam alam teori. Masih alam teori, belum pada alam rasa. Buktinya apa? Para sahabat itu nek sholat dicokot nyamuk gak kroso. Sayyidina Ali sholat itu ditumbak ora kroso. Tidak terasa karena sudah hanyut pada wong nek cinta pada seseorang, lapar pun tidak terasa, kan begitu. Ya kalau panjenengan cokot nyamuk waya sholat. Kan begitu. Ya berarti cinta kita itu masih dalam alam teori. Jadi cinta itu Allah sudah mengajarkan kepada kita, mengenalkan kepada kita, tinggal kita mengarahkan. Seneng duren, terus diajarkan kita. Oleh Allah sudah ditarbiyah, diberikan contohnya gitu. Rasa cinta itu seperti apa? Seneng duren, kan termasuk. Seneng, rasa kita itu ada. Tinggal rasa ini diarahkan kepada Allah dan Rasulnya, diarahkan kepada ilmu, diarahkan pada ibadah, diarahkan pada para ulama. Seneng duit, nah ini gak diajari, insyaallah laduni nggih. Seneng duit masih awak loro nek ketok abang-abang tumpukan. Rasane ana apa? Merasakan apa menjenengan? Merasakan toh? Lah itulah rasanya cinta. Rasanya senang itu seperti itu. Berarti masih awak kesel kudu loro, kok ketemu ulama ada rasa, itu rasanya cinta. Kita sudah dikenalkan, tinggal mengarahkan. Pun kita lanjutkan hadis nomor 8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alim utawi sarene wong alim iku afdhalu luweh utama min ibadatil jahil katimbang ibadahe wong bodho. Masyaallah. Tambah nemen meleh, turune wong alim luweh utama tinimbang ibadahe wong bodho. Tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Ini asbabul wurudnya, sebab-sebab turunnya hadis begini. Suatu ketika Rasulullah itu sedang berjalan. Rasulullah melihat ada jin mondar-mandir di depan masjid. riwari mencurigakan karena mondar-mandir. Oleh Rasulullah jin ini dipanggil, diceluk. Ene apa kowe kok riwari? Anu kula wau ajenge mlebu masjid. Lha apa kok mlebu masjid? Ajenge nggodha wong sing salat teng jero masjid. Lah terus kok gak mlebu-mlebu apa? Teng empere masjid enten tiang sari. Lah kok malah wedi karo wong turu timbang karo wong salat? Nggih. Lah sing sare niku wong alim, sing salat niku wong bodoh. Nah, ini sejarah turunnya hadis ini. Ini sebab-sebab turunnya. Akhirnya Rasulullah mengatakan naumul alim khairum min ibadatil jahil. Turune wong alim luweh apik tinimbang ibadahe wong bodoh. Wong bodoh salat, jin sik wani nggodha, setan wani nggodha. Tapi wong alim turu, jin gak wani teko. Makanya jenengan nek kepengin salate mboten diganggu setan, mboten diganggu jin, golek wong alim turu, salate sebelah. Kena gawe jimat tolak napa? Jimat tolak jin. Nah ngoten. Ini sejarah asbabul wurud hadis, sebab-sebab turunnya hadis. Kenapa begitu? Itulah perbedaan orang alim dan orang bodoh. Orang bodoh tidurnya saja di elmoni. Lho ampun lah. Orang bodoh, orang alim itu tidurnya saja di elmoni, mujure ngalor ngidul. Kan begitu. Sunnah Rasul,
Nggih. Arep turu maca donga napa? Arep turu maca donga napa? Allahumma barik lana fima rozaqtana. Doa paling favorit itu pokoknya doa paling top. Allahumma barik lana. Soalnya bar donga terus mangan. Mau tidur baca doa napa dongane niku? Bismikallahumma niku dongane turu arek-arek TPA. Jenengan cek TPA napa mboten? Kudune mboten niku, nggih. Dadi arep sare niku dongane kathah maca niku wau sing cari dhewe, maca Fatihah sepisan, maca Alif Lam Mim 3, Muawwidzatain, Al-Falaq sepisan, An-Nas sepisan, maca ayat kursi sepisan, terus maca surah Al-Kahfi sepisan. Jari wong kapan turune Pak terusan. Loh iya begitu, orang alim itu begitu. Kalau dibaca surah Al-Kahfi ketika kita menjelang tidur, ruhnya itu berada di ars. Ruhnya berada di ars. Dekat dengan Allah sudah. Begitu. Terus maca ndongake wong-wong muslim muslimat, kan begitu kata Rasulullah. Berbuat baik kepada umat muslim dengan mendoakan mereka. Baru bismikallahumma ahya wa bismika amut sari. Nek maca bismikallahumma ahya niku dungane turu arek-arek. Yo aja TPA terus ampun ndak lah, ngoten lho nggih. Tidurnya saja seperti itu, orang alim itu ditotok betul, dielmoni. Sedangkan orang bodoh nak ibadah yo lah namanya bodoh nggak ngerti ibadah yo sampai cekele. Aman takbir melu sapa ngono. Allahu Akbar. Melu sapa? Nggih melok wong-wong niku, Pak. Gak tau ngaji nggih mboten wis wong-wong takbir ngeten, kula nggih melok ngeten. Maca apa duka? Lah kan repot ini. Nah, ini perbedaan. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik, lebih utama dibandingkan ibadahnya orang alim. Makanya kok ana wong alim turu aja diseneni. Tetep luwih apik timbang wong bodoh tapi ibadah. Masalah. Bahkan Rasulullah mengatakan hadis yang lain, man abadallahu bijahlin kana ma yafsudu aksaru mimma yuslihu. Barang siapa yang menghamba kepada Allah dengan kebodohan, kata Rasulullah, maka kerusakannya lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya. Rasulullah yang mengatakan, barang siapa yang menghamba kepada Allah, beribadah maksudnya, dengan kebodohan, maka kejelekan yang dimunculkan itu lebih banyak daripada kebaikan. Tuh, ampun. Makanya tetap ilmu itu menjadi pondasi. Sembahyang ora dielmoni ngawur, maka justru mafsadah, maka menjadi jelek. Kenapa? Jelek di dunia. Engko nek dicontoh wong, wah malah gak karu-karuan. Berpendapat itu boleh. Tapi nek urusan agama hendaknya hati-hati. Ojo angger berpendapat. Engko nek salah ditiru wong, kan rusak kabeh. Nggih. Sakniki kan enten niki bahasane arek-arek enom. Jadi ketika terjadi pembicaraan, kita menyampaikan urusan agama, kemudian dia berpendapat saya setuju dengan pendapat itu. Itu kalimat yang guyokno jane. Lalu yang kita sampaikan itu ajaran agama kok ngomong setuju? Enggak butuh persetujuan. Enggak butuh. Karena ini urusan kebenaran yang hakiki agama. Tidak butuh persetujuan. Masih kamu gak setuju loh, gak ngurusi. Tetap ini yang paling benar, kan begitu. Kalau dia menyatakan setuju, loh dia sopo kok berani mengungkapkan aku setuju? Apakah agama kita butuh persetujuan dia? Kan tidak juga. Itu bahasa yang sederhana tapi bahaya loh itu. Sangat bahaya. Karena yang disampaikan adalah ajaran agama. Ketika ajaran agama disampaikan, apa yang harus kita lakukan? Sami'na wa ata'na. Dengarkan dengan baik dan taati. Sudah.
Allah tidak butuh persetujuan kita, itu tidak butuh. Apalagi sepakat saya Pak. Lu kok gak kesepakatan karo Gusti Allah iki sapa awake dhewe kan begitu. Masya Allah. Itu bahasa-bahasa yang harus mulai kita eliminasi dari kebiasaan kita. Jadi kalau sudah itu urusan agama sudah diam saja, dengarkan. Kok sih gak saja kok gak pas gitu ya. Sudah tidak usah membantah dulu. Mungkin keilmuan kita yang kurang lah begitu, hendaknya. Mungkin keilmuan kita yang kurang, ya. Pelan-pelan saja. Maka orang yang menghamba kepada Allah dengan kebodohan, yang dilahirkan itu adalah kejelekan-kejelekan. Kejelekan dunia seperti tadi contohnya. Jadi kalau pengetahuan kita agama terbatas, sebaiknya jangan berpendapat atau hati-hati. Karena bila ditiru orang, kita bertanggung jawab itu. Bertanggung jawab. Kejelekan akhirat, contohnya tadi, sholat kok ora khusuk, mlebu neraka. Nauzubillah. Niki sing salat wae sik iso mlebu neraka, apa meneh sing ora. Kan begitu. Nah, kejelekan yang lebih banyak didapatkan. Maka ilmu itu menjadi pondasi. Ilmu menjadi pondasi. Wong dodolan. Ini tadi malam saya ada tamu kiai dari daerah Krian, membahas tentang macam-macam, bahas tentang khiyar. Orang jualan, saya beli ke pedagang umpamanya, sedang saya membicarakan speknya barang, kualitasnya barang, negosiasi harga. Masa ini namanya masa khiyar, belum putusan, masih negosiasi, masih tawar menawar dan lain sebagainya. Ini tidak boleh dimasuki pedagang lain. Kita negosiasi moro-moro sebelah tonggone tawa, Pak, kula nggih gadah barang ngoten Pak, luwih murah, ndak boleh, karena kita masih masa khiyar. Dalam bahasa agama masa khiyar, belum sampai putusan. Kalau sudah saya memutuskan ndak sido Pak, larangan, duitku gak cukup, saya pindah tempat, maka sudah putus namanya. Itu baru boleh pedagang yang lain masuk. Ngeten-ngeten iki ilmu agama. Nek orang ngerti ilmu agama yo nerak barang haram kan begitu. Nerak barang. Bon. Kita lanjutkan hadis nomor berapa tadi? 9. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapa wong iku ta'allama sinau sapa man baban ing sak bab minal ilmi saking ilmu ya'malu nglakoni sapa man bi kelawan sak bab aulam ya'mal utawa orang lakoni sapa man bi kelawan sak bab kana moko ana sapa wong iku afdhalu luweh utama min ayyusolliya katimbang yen to salat sapa man alfaraqatin ing 1000 rakaat tatawuan krana nglakoni sunah. Masya Allah. Barang siapa belajar satu bab dari ilmu, dilakukan atau tidak dilakukan, misal bab tentang fadilatul ilmi wal ulama, ini kan baru satu bab. Barang siapa belajar satu bab dari ilmu, dilakukan atau tidak dilakukan, dipraktekkan atau tidak, sementing belajar dulu gitu maksudnya, maka lebih utama dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Jelas gak tahu sampean sembahyang 1000 rakaat ya. Itu belajar satu bab itu perbandingannya. Itu perbandingannya. Belajar satu bab itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Masa kalau di kampung saya itu punya kebiasaan nek ngaji bar maghrib, ngaji bar maghrib, ngaji adzan isya terus masih terus ngaji itu. Tidak diputus oleh menjawab adzan ataupun sholat isya, tidak. Memang dalilnya begitu. Memang dalilnya begitu. Terus ngaji sampai selesai, tanya jawab selesai, baru adzan sendiri. Inilah waktunya menjawab adzan. Jadi nek panjenengan yang manggon ning kampung krungu adzan, adzane masjid, adzane musala, ana 5 sing dijawab sing pundi? Sing dijawab sing pundi? Sing jawab adzan niku lho, kira-kira adzan yang mana?
Adzan yang terdekat dengan kita. Kalau kita melakukan adzan sendiri tidak perlu menjawab adzannya orang lain, kan begitu. Nah, jadi kalau kita ngaji thalabul ilmi maghrib sampai isya, tengah-tengah ngaji adzan terus saja, memang dalilnya begitu. Tidak perlu menjawab adzan karena kita akan adzan sendiri. Begitu selesai ngaji, adzan selesai. Kalau di kampung saya, begitu adzan selesai langsung iqomah, tidak pakai sholat, qobliyah. Adzan selesai langsung qomat untuk sholat isya. Kenapa? Karena belajar satu bab lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sudah selesai. Nah, begitu. Dan kenapa kok langsung qomat? Mengejar untuk sholat di awal waktu. Maka semua itu ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Kalau nanti ngaji di Masjid Asasul Akmal, ngaji rutin maghrib sampai isya, masih saya teruskan. Ada orang baru datang tuh mondar mandir, setengahnya rotok kiai gak pokro, waya dan kok sik ngaji ya, kayaknya begitu pandangan matanya. Ini suudzon saya kepada dia. Jadi seolah-olah disuruh berhenti gitu. Ini saya nggak jawab, terus ngaji aja. Karena memang ada dalilnya seperti itu. Nah, pun ini menunjukkan kelebihan ilmu. Antara lain saya bacakan hadis yang lain, fadilahnya ilmu. Man tafaqqaha fi dinillahi ta'ala kafahullahu ma'ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bersungguh-sungguh memperdalam ilmu agama, kafahullahu ma'ahammahu, Allah mencukupi apa-apa yang menjadi kesusahannya dia. Problemnya diselesaikan oleh Allah. Problemnya diselesaikan. Teng majelis kula di rumah itu sering kali saya menerima keluhan masalah-masalah dari orang begitu. Jawaban saya selalu sama, ngaji yo. Sudah begitu dong. Ngaji yo. Masih utangnya akeh, ngaji yo. Bojo minggat, ngaji yo. Anak nakal, ngaji yo. Ini kira-kira tamune ora paham. Gak ono jawaban liya, tak jawabane padha kabeh. Maksud saya ya ini tadi, man tafaqqaha fi dinillahi ta'ala kafahullahu ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Semua problemnya diberikan mudah oleh Allah. Tidak hanya itu, diberikan rezeki yang tidak pernah disangka oleh dirinya. Wah, rezekine iku mboten dinyono, paringi gampang. Terus nek ngono aku tak ngaji Pak, ora usah nyambut gawe. Ya gak ngono. Wayah nyambut gawe, wayah ibadah. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Maka ikhtiarlah dengan sungguh-sungguh. Ojo dadi wong males. Ojo dadi wong malas. Allah sudah memberikan rizki kepada kita. Sudah. Tinggal kita mengambil. Mengambil itu ikhtiar. Rezekine nang kono, jenengan jupuke rono, ya salah. Maka ikhtiar itu butuh tepat. Tepat itu berarti butuh ilmu, itu yang disebut profesionalitas. Gusti Allah ngekeki rezeki nang kono, jenengan goleki rono. Lah yo ora ketemu, wong salah alamat. Ana lagune. Alamat palsu. Itu butuh ilmu. Nah, sudah diberikan rezeki itu oleh Allah. Sudah, tinggal kita mengambilnya. Mosok njupuk wis dikeki njaluk sing njaluk didulang barang lah kebacut. Cari rezeki itu. Ikhtiar. Boleh. Kita lanjutkan. Hadis yang ke-10. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'anna mazaroni, barang siapa yang mendatangi orang alim maka sama halnya mendatangiku, kata Rasulullah. Wa man safaha aliman faka'anna masafahani, barang siapa yang bersalaman dengan orang alim maka sama halnya bersalaman denganku, kata Rasul.
Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Barang siapa yang bermajelis, duduk bersama dengan orang alim, maka sama halnya duduk bersamaku, kata Rasulullah, di dunia. Wa man jalasani fid dunya, barang siapa yang pernah duduk denganku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka dia akan duduk denganku besok di hari kiamat. Berarti dina kiamat mendapatkan syafaatnya Rasulullah, oleh yup-yupane Rasulullah, maka akan masuk ke surga bersama Rasulullah. Masya Allah. Ini adalah keutamaan orang yang mendatangi orang alim, bersalaman dengan orang alim, bermajelis dengan orang alim. Masya Allah. Saya bacakan hadis yang lain. Apa yang dimaksud mendatangi orang alim itu? Nah, orang alim itu orang yang seperti apa? Sudah pernah kita bahas. Orang alim itu kalau memilih guru kan sudah pernah kita bahas. Ini jenengan kaitkan sendiri ini. Dikaitkan sendiri. Bagaimana mendatangi orang alim itu? Kalimatnya manzaro, ziarah. Ziarah itu mengunjungi, mendatangi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, manzaro aliman faqad zaroni. Barang siapa yang mendatangi orang alim, maka sungguh dia mendatangiku, kata Rasulullah. Wa man zaroni wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang mendatangiku, kata Rasulullah, maka wajib bagiku memberikan syafaat. Wa kana lahu bikulli khatwatin ajru syahidin. Dan pada setiap langkah yang dilakukan untuk mengunjungi orang alim, maka pahalanya sama dengan satu orang yang mati syahid. Jadi golek kiai niku sing waduh ben ganjarane. Nah, itu mengunjungi orang alim seperti itu. Dan itu hobi saya, dari dulu hobi saya begitu. Jadi sering kalau mengunjungi orang-orang alim. Insya Allah sudah pernah saya ceritakan, di Mekah itu ada seorang ulama besar dari Afrika, kos, bahasa kita kos teman itu, tapi sudah berpuluh-puluh tahun, namanya Syekh Muhammad Amin. Kalau sore biasanya beliau mengajar di dekatnya Sofa Marwah itu. Yang dikaji kitab tafsir, tafsir itu orang alim, itu orang Afrika. Saya pernah mengunjungi ke kediaman beliau, di kos-kosannya beliau itu orang alim, luar biasa alim. Di Mesir depannya Al-Azhar, depannya kampus Al-Azhar itu ada gang masuk makamnya Imam Syafi'i di situ. Itu terus saja ada namanya Syekh Ahmad. Masya Allah, luar biasa alim. Beliau Syekh Ahmad ini kalau disuguhi sesuatu yang haram, buah, duitnya itu duit haram, itu kalau dipegang beliau itu seketika membusuk, seketika, nggak pakai besok, seketika membusuk. Itu namanya Syekh Ahmad. 3 tahun yang lalu masih sugeng beliau, nggak tahu perkembangannya sekarang. Itu orang Mesir, luar biasa. Dan saya punya hobi seperti itu dari dulu memang, ziarah mengunjungi orang-orang. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man zara aliman fi qabrihi qara'a indahu ayatun min kitabillah a'tahullahu ta'ala bi adadi khatwatihi kusurun fil jannah wa kana lahu bi kulli harfin qara'ahu ala qabrihi kusurun fil jannah. Barang siapa yang menziarahi orang alim di kuburnya, berarti sudah meninggal orang alim. Orang alim yang sudah meninggal, seperti menziarahi Rasulullah ke Madinah. Favorit ini saya. Jadi saya berusaha setiap bulan Rajab itu berziarah kepada Rasulullah. Setiap bulan Rajab saya berusaha begitu. Rajab kemarin terhalang, terus kadung paspornya siap, visane selesai, suntik. Napa jenenge? Nek arep budal umrah niku nggih. Keterak pandemi wis buyar kabeh kon. Barang siapa yang menziarahi orang alim di kuburnya, siapapun itu,
Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Giri, siapapun orang-orang alim di kuburnya. Terus ayat. Summa qara'a indahu ayatun min kitabillah, kemudian dibacakan ayat-ayat dari Al-Qur'an. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, apapun ayat-ayat dari Allah Ta'ala bi adadi fatwatihi kusurun fil jannah, maka Allah memberikan pahala baginya setiap langkah menuju orang yang diziarahi itu kusurun, istana di surga. Lampun, setiap satu langkah. Jadi insya Allah sing hobi ziarah niku dadi konglomerat. Wa kana lahu bi kulli harfin qara'ahu ala kuburi ala qabrihi kusurun fil jannah. Dan baginya setiap huruf yang dibaca maka menjadi istana pula di surga. Masya Allah. Jadi menziarahi orang alim itu tidak hanya sekedar ketika hidup, ketika mati pun itu diberikan kemuliaan oleh Allah. Masya Allah. Kalau ini perencana ziarah teng Pacitan, dereng keturutan, saya nunggu waktu saya ngotot penak. Jadi di Ponorogo itu ada makamnya Mbah Hasan Besari. Mbah Hasan Besari itu gurunya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro setelah berguru di Mbah Hasan Besari, bareng itu satu leting, satu angkatan dengan Ronggo Warsito, seorang ulama dan penyair. Ronggo Warsito itu ulama itu. Diponegoro ulama juga pejuang. Selesai di Mbah Hasan Besari, Diponegoro ini kemudian berguru ke Mbah Yahudo Pak Citan sana. Saya belum pernah ke sana. Dulu saya diceritani sama Gus Dur. Jadi Gus Dur itu cerita-cerita para ulama gitu, terus anu Kang neng Pacitan makami Mbah Yahudo, namanya Yahudo. Saya sendiri tidak paham kok bisa Yahudo itu bagaimana. Aku nek ziarah neng makami Mbah Yahudo, nek rampung ziarah metune mundur. Gus Dur ini yang cerita. Keluar dari makam itu mundur. Kalau takoni, napa Agus kok mundur? Nek malik berarti kan membelakangi makam, gak duwe tata krama kan. Nah aku nek malik neng makami Mbah Yahudo, apalanku hilang. Apa yang dihafalkan menjadi hilang. Ini mature Gus Dur seperti itu. Gus Dur luar biasa, hafalannya banyak sekali. Hilang hafalanku karena tidak beretika kepada orang. Akhirnya kalau guyon alhamdulillah terus berarti aku molak-malik ra apa-apa. Lho. Kok ngono kan? Lah aku ra ono sing ngapal lah Gus, dadi molak-malik ya padha wae aku. Kula guyoni ngoten. Gus Dur kan senengane guyon. Pancet ae kowe. Mbah Yahudo. Trenggalek itu ada putranya Mbah Yahudo namanya Kiai Mesir. Namanya Mesir. Kiai Mesir ini punya cucu pendiri Pondok Lirboyo. Mbah Abdul Karim, pendiri Pondok Jampes, masa menelurkan ulama-ulama, dan beliau-beliau itu pasti punya kelebihan, pasti sudah. Kok iso duwe anak putu wong gede-gede, ulama-ulama besar pasti punya kelebihan, luar biasa. Bon, maka inilah antara lain balasan yang diberikan Allah ketika kita menghormati para ulama-ulama itu. Hadis Rasulullah suatu ketika didatangi seorang laki-laki. Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah, kaifa taqulu?" Orang-orang ini datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, "Kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yahaq fihim?" Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah bila ada seseorang itu mencintai satu kaum tapi dia tidak bisa meniru perbuatan kaum itu? Gampangannya mengatakan seneng karo ulama tapi gak iso niru perbuatannya ulama. Madani pintere gak mampu, madani posone gak kuat, madani sholat bengine gak kuat. Bagaimana ya Rasulullah pendapatmu bila ada orang seperti itu? Maka Rasulullah pun menjawab, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintai. Ampun, niki jenenge gandol. Al gandolu wal nunutu. Wis pokoke yai napa gandol. Wis ngoten tok sangune niku awake dhewe niku. Nggih saestu. Nggih.
Niru alime ya gak mampu, niru ibadah ya gak mampu, apalagi sudah nunut yai wis pokoknya nunut. Bahasa itu aslinya dari dalil ini tadi. Nah, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama dengan yang dicintai. Kalau hadis yang tadi kan apa tadi? Ketika Rasulullah didatangi orang ditanya tentang kiamat, kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Lafaz hadisnya berbeda, asbabul wurudnya juga berbeda. Pun para jamaah sampai sini dulu keterangan, barangkali ada pertanyaan kami Pak Syekh. Assalamualaikum. Oh, iya, iya. Assalamualaikum. Bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru? Oh, pendapat ulama, perbedaan pendapat ulama begitu. Iya. Sebenarnya begini, menyikapi perbedaan pendapat ulama itu justru itulah keindahan kita. Ikhtilaful ulama rahmatum, kata Rasulullah. Perbedaan pendapat di antara para ulamaku, kata Rasulullah, adalah sebuah rahmat. Kula nek biasanya nek wayah manasik haji, saya diberi materi yang paling angel oleh orang-orang itu. Namanya intiqalul madhab fil haji, berpindahnya madhab ketika pelaksanaan ibadah haji. Sebagian pendapat mengatakan, ini contoh, sebagian pendapat mengatakan bersentuhan laki dan perempuan itu batal. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak batal. Kan berbeda sudah pendapat. Sebagian ulama menyebut surah Al-Fatihah itu ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama lagi menyebut bukan, ayat nomor 1 Alhamdulillah. Ini nek terjadi problem bila imam tidak membaca bismillah sedangkan makmumnya meyakini pendapat mazhab yang satu, maka Fatihah kan kurang 1 ayat. Kalau kurang 1 ayat berarti kan tidak sah Fatihah. Padahal Fatihah itu wajib dibaca. Kalau Fatihahnya tidak sah maka sholatnya tidak sah, kan begitu. Bagaimana menyikapi ini? Lah itulah pentingnya ilmu, namanya intiqalul madhab. Nah, jadi justru perbedaan itu adalah memudahkan kita. Bagaimana perbedaan pendapat yang menyatakan boleh mengucapkan selamat Natal dan satu pendapat tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Itu dilihat siyaqul kalam kalau dalam ilmu agama ini. Dilihat konteksnya. Bila saya seorang pejabat daerah RT, contoh kan pejabat daerah RT itu ya, pejabat daerah warga saya ternyata majemuk muslim dan non muslim, maka saya mempunyai kewajiban untuk melindungi semua warga saya, baik yang muslim ataupun non muslim. Maka orang seperti saya boleh, bukan wajib, boleh mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru karena kepemimpinan terhadap masyarakat yang maju, bukan wajib, boleh. Ini pendapat yang menyatakan boleh tadi. Alasannya seperti itu, karena kepemimpinan yang majemuk tadi. Bila tidak menjadi apa-apa, ya ora usah. Kan tidak ada kepentingannya apa kalau tidak menjadi pejabat gitu kan. Nah, kepentingannya kan tidak ada. Kalau menjadi pejabat kan menjaga keharmonisan masyarakatnya, dijaga supaya tidak terjadi selisih pendapat, tidak terjadi kebencian dan lain sebagainya. Ini namanya daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini pendapat yang memperbolehkan. Kalau kita nggak menjadi apa-apa, ya karena tidak ada kepentingan, ya tidak perlu. Bisa menjadi haram mengucapkan hukum itu karena tidak menjadi apa-apa. Nah,
Sebenarnya letaknya cuma di situ saja kok. Jadi kalau kita menjadi pejabat terendah RT tadi ya boleh, bukan wajib, boleh. Bahkan mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada melakukan kebaikan. Ini kaidah fikih yang saya sebut tadi, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu lebih utama daripada melakukan kebaikan. Ini yang dimaksud. Sholat jamaah api, tapi nek rapet engkau khawatir kena penyakit, nah maka hindari. Nah itu kaidah itu yang digunakan seperti itu. Jadi menyikapi seperti itu Bapak justru lebih enak. Kita mau pakai yang mana silahkan, podo dalile kabeh gitu saja. Jadi kita posisinya sebagai apa itu yang menentukan. Ada yang lain mungkin? Monggo Bapak. Wah, alhamdulillah. Kula seneng nek ana sing niteni, nek kalau sing niteni susah lho. Adibu auladakum salasati, saleh didilah anak-anakmu tiga. Satu, cinta Nabi. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, cinta kepada keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi itu? Keluarga yang ada pada saat itu berarti istri-istri beliau dan anak-anak beliau, dan menjadi keluarga pula mereka para ulama, sebab para ulama itu pewaris para nabi. Maka cintailah para ulama. Anak-anak kita dididik untuk cinta para ulama. Nomor 3, wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Itu perintah Rasulullah untuk mendidik anak 3 hal tadi. Cinta Nabi, cinta para ulama, cinta Al-Quran. Bila sudah cinta para ulama, atine urip. Ya, dulu pernah kami terangkan, orang itu hatinya menjadi mati karena jauh dari para ulama, kan begitu. Kalau sudah cinta para ulama, hatinya hidup. Kalau hatinya hidup, maka akan mudah dimasuki hidayah. Selesai sudah. Maka otomatis yang ketiga, dia akan cinta Quran. Akan cinta dengan Quran. Itu didikan yang nomor 3, wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Jangan sampai rumah kita sepi dari bacaan Al-Quran. Anak itu, jadi maratua kula niku nek teng was kula teng daleme maratua ndak pernah sepi itu baca Quran itu. Terutama nek subuh gentenan maca gentenan masa. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran wa sholatil jamaah. Cahayailah rumahmu, terangilah rumahmu dengan bacaan Quran dan sholat jamaah. Mafhumnya, mafhum mukhalafahnya, nek gak diterangi karo Quran dan sholat jamaah, maka rumah menjadi gelap, kan begitu, peteng. Nah, begitu Bapak. Monggo. Gimana kita menyikapi? Mencintai keluarga Nabi, mencintai keturunan Nabi. Bagaimana kita menyikapi? Begini, saya menyelesaikan non sewu. Saya juga sering menyelesaikan kasus dzurriyyah Nabi. Begini, keturunan Rasulullah itu ada yang disebut Habib. Itu keturunan Rasulullah yang lewat jalur Yaman. Selain Yaman tidak disebut Habib. Buktinya apa? Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Mekah, rumahnya di Rusaifah. Saya beberapa kali sowan ke beliau. Itu gurunya para guru, gurunya para ulama beliau itu. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki tidak disebut Habib. Padahal beliau Al-Hasani, jalurnya dari Sayyidina Hasan itu, bukan Husain, Hasan. Kenapa? Karena bukan orang Yaman, disebut Sayyid. Saya juga pernah mendatangkan ulama besar Profesor Dr. Syekh Muhammad Fadil, keturunan ke-25 Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari Turki. Beberapa kali saya undang ke Surabaya. Biasanya nek ke Indonesia mesti minta ketemu dengan saya gitu. Syekh Fadil itu keturunan 25 Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir itu keturunan ke-13 dari Rasulullah.
Tidak pernah disebut Habib. Kenapa? Karena orang Turki. Gus Dur keturunan Rasulullah. Gus Dur itu keturunan Rasulullah. Jalurnya lewat Joko Tingkir. Joko Tingkir itu namanya Said Abdurrahman. Joko Tingkir punya bapak namanya Kebu Kenongo. Loh kok Kebu Pak? Bapak itu gelar. Namanya Abdullah Fakih Syihabuddin. Abdullah Fakih Syihabuddin punya bapak namanya Abdul Qadir. Makamnya Gunung Sembung sana, Cirebon. Abdul Qadir punya bapak namanya Maulana Ishaq. Dan Maulana Ishaq ini keturunan Rasulullah, bapaknya Sunan Giri. Juga sama keturunan Rasulullah. Kok tidak disebut Habib? Anda, karena jalurnya lewat India. Nah, jalurnya lewat. Jadi yang disebut Habib itu hanya yang lewat Yaman saja, dan tidak banyak itu. Yang banyak justru yang lewat India ini. Kalau para habaib, para habib berarti keturunan Yaman, itu hari ini kalau seusia saya itu rata-rata keturunan ke-40 rata-rata 40 sekian, 42, 43 segitulah. Tapi kalau yang keturunan Rasulullah lewat jalur India seusia saya itu rata-rata keturunan ke-36, lebih tua sebenarnya. Rata-rata ke-30, bawah Hasbullah tambah Pras itu keturunan Rasulullah itu. Keturunan Rasulullah banyak itu. Bagaimana kita menghormati dengan kasih? Hormat itu wajib kepada keturunan Rasulullah semua. Masih keturunan yang dablek Pak? Iya, wajib kita hormati. Senajan dablek. Hormat dan taat beda urusan. Saya sering menyelesaikan kasusnya Nun Sewu, Habib sing dablek iya betul. Ya saya marahi juga, bukan saya geding, bukan. Saya marahnya karena mencintai Rasulullah supaya orang dablek meneh gitu loh. Jadi wajib menghormati, tapi urusan taat beda urusan. Kiai Marzuki beliau menyampaikan begini, nek urusan ngaji kan tetap karo para ulama, karo para kiai. Nek ketemu para habaib, dzurriyae Kanjeng Nabi tetap wajib dihormati. Kan belum tentu turunan Rasulullah itu belum tentu orang alim, tapi tetap wajib dihormati. Jangan dicaci, jangan dibenci, jangan. Itu darahnya Rasulullah, jangan. Karena saya tidak berani. Saya memarahi itu bukan karena saya benci, bukan, karena saya menyelamatkan orang-orang. Nah, caranya seperti itu, dihormati, jangan dibenci. Tapi urusan ketaatan beda urusan. Itu urusan ranahnya para ulama kalau itu. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Ya kita hormati. Apa kita juga harus ikut demo? Oh enggak begitu jangan. Jadi kita kaji dulu. Sampun? Monggo tinggal malih. Gimana? Maksudnya menyambut hari raya begini, punya tetangga, kawan, akrab atau mungkin saudara gitu ya. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita diundang Natalan ya wajib kita tolak. Kalau kita ketemu biasanya awalnya di Rioyo sana mengucapkan selamat, mengunjungi kita, mama begitu ya. Bagaimana sikap kita? Kalau kita sangat akrab, kita mengunjungi dia, boleh mengunjungi. Apa kita harus mengucapkan selamat? Tidak harus dan tidak wajib. Diusahakan dihindari. Kepeksan, gak ada alasan untuk tidak mengucapkan selamat. Ucapkan selamat, tapi selamat saja. Jangan selamat Natal. Selamat ya, kan gak jelas itu. Dalam ilmu bahasa Arab bukan kalam. Kalam itu adalah kalimat yang bisa dipahami. Selamat ya kan tidak bisa dipahami. Selamat pagi, selamat sore kan tidak bisa dipahami. Sama ketika nanti ada di sini hukum mengucapkan salam, ada nanti keutamaan salam. Orang non muslim memberi salam kepada kita, bagaimana hukumnya? Loh, nek hukumnya dia mengucapkan salam ya tidak ada hukumnya, terserah dia. Apakah kita wajib menjawab? Tidak boleh menjawab, tidak boleh. Bagaimana cara menjawabnya?
kita menjawab dalam rangka toleransi, caranya menjawab beda. Assalamualaikum, salam. Cukup begitu saja. Salam itu kan tidak ada artinya. Kalau waalaikumsalam itu ada artinya. Ini dalam rangka toleransi saja. Jadi caranya seperti itu. Jadi sampun ngoten nggih. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.